Kalau mau ceritakan semua di waktu itu nggak cukup, saudara. Tapi baru-baru ini Tuhan bawa saya dalam satu pengalaman bahwa seperti apa yang kita nyatakan, gak pernah terlambat pertolongan Tuhan, gak pernah terlambat janji Tuhan, gak pernah terlambat kuasa Tuhan, saudara. Kalau kami divonis gak bisa punya anak waktu itu, 5 tahun setelah anak pertama lahir perempuan, Tuhan kasih lagi anak kedua beberapa waktu lalu, saudara. Setiap bulan kami ke dokter, setiap bulan kami ke dokter, semuanya normal, semuanya fine, baik-baik aja, saudara. Dan dijadwalkan 9 Februari operasi sesar, saudaraku. Tanggal 8 masuk rawat inap istri saya. Tanggal 8 sore malah masih istirahat. 9 pagi jam 6 dibawa turun ke bawah untuk pemeriksaan terakhir. Dan diperiksa semuanya. Tiba-tiba dokter panggil saya, Pak Michael, tolong tanda tangani surat pernyataan ini. Saya baca. Saya Michael Panjaitan menyatakan tidak akan menuntut rumah sakit untuk resiko apapun yang terjadi. Saya bingung, saudara. Saya katakan, hasilnya gimana, dok? Saya dikasih kertas, masih ada hasilnya, saudara. Dikasih tahu bahwa disebutkan istri saya, resiko untuk pendarahan otak di atas 85%, resiko untuk meninggal di atas 85%. Saya kaget, saudara. Kenapa? Kelainan tekanan, ini itu semua dokter jelasin. Saya langsung, gimana ini? Terus gimana, dokter? Ya kita lakukan yang terbaik, tapi Bapak tanda tangan kalau kenapa-kenapa Bapak gak menuntut rumah sakit. Saya tanda tangan semua. Lalu dokter bius datang, bius spinal di belakang, kaki ibu yang pernah saya tahu, tulang belakang. Disuntik berkali-kali gagal terus. Kenapa, saudara? Kakinya sudah mati rasa, tapi bagian pinggang perutnya masih merasakan respon, masih ada respon, saudara. Dokter berkata, Pak, kami takutnya ini, misalkan sudah berkali-kali dicoba gagal terus, kami takut ibu lumpuh. Waduh, gimana, dokter? Tanda tangan lagi, Pak. Kalau nanti ibu lumpuh, Bapak nggak akan menuntut rumah sakit. Saya tanda tangan lagi, saudara. Ada lagi nggak? Ada dokter anak terakhir periksa. Diperiksa anak saya dalam kandungan, saudara. Pas diperiksa, dokter berkata, Pak, tolong tanda tangan lagi. Hari itu saya berasa jadi kayak artis, sudah tanda tangan banyak. Saya tanda tangan lagi. Kenapa, dokter? Ternyata hasil pemeriksaan jantung anak saya tidak sempurna. Anak saya dinyatakan lemah dan saya nggak akan pernah lupa dokter berkata ini, Pak, kalau masih tertolong, kita masukin NICU NICU, itu pun kalau masih tertolong ya. Saya pikir dokter selama ini kan tiap bulan normal baik-baik aja, kenapa sekarang dikasih tahu begini? Kalau dikasih tahunya 3 bulan, 6 bulan sebelumnya saya siapin hati saya, pikiran saya, mental saya sudah. Tapi saya tahu Tuhan ada mengerjakan sesuatu yang luar biasa atas semua keadaan yang saya hadapi. Dan saya katakan, dokter, just do your best. Di bawah istri saya masuk, istri saya nggak tahu kondisinya, saudara, takut makin drop. Dia tahu setelah operasi aja. Istri saya dibawa masuk ke ruang operasi, keluarga saya nunggu di kamar rawat inap. Hari itu saya nggak peduli di rumah sakit, saudara, depan kamar operasi. I chose to worship, saya berlutut, saya nggak peduli orang lewat-lewat, saya hanya berkata, no matter what, apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik. Engkau Tuhan yang baik. Sama sekali saya nggak berkata, Tuhan tolong anak saya, tolong istri. Enggak. Saya tahu, dia Tuhan yang tahu melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Saya memilih untuk menyembah Tuhan di tengah situasi yang gak baik. Saya katakan, Engkau tetap Tuhan yang baik, sekalipun apa yang kulihat di depan mata tidak baik. Jam 9 pagi sampai jam 10 pagi, 1 jam dijadwalkan operasi, saudara. Lagi menyembah Tuhan, berlutut depan kamar operasi. Suster keluar, tepuk saya, Pak Michael. Dipanggil dokter. Saya lihat jam saya, baru 15 menit, 9.15. Saya langsung shock, saudaraku. Something bad happened. Saya pikir pasti sesuatu yang buruk terjadi. Saya pergi ke ruangan dokter, susternya dengar saya teriak, Tuhan, kalau Tuhan panggil istri saya hari ini, Kau tetap Tuhan yang baik. Kalau Tuhan panggil anak saya hari ini pun, Kau tetap Tuhan yang baik, karena kebaikan-Mu gak pernah ditentukan sama situasi. Gak gampang, saudara. Dokter ini seorang anak Tuhan yang berkata, Pak, ini gak pernah terjadi. Kenapa? Semua tim yang kita perbanyak karena risiko tinggi, semua tim kita tambah di ruang operasi berkata, it's impossible. You know why? Kita jadwalkan 1 jam. Baru 15 menit semua operasi berjalan dengan baik. Istri kamu sehat, anak kamu sehat. Yang terjadi satu apapun ini, saudara. Salahkah kondisi dokter itu? Nggak salah. Dokter itu nggak salah, saudara. Tapi saya lebih percaya bahwa kuasa Tuhan terlebih besar dari vonis dokter sekarang. Kuasa Tuhan terlebih besar dari apapun dalam hidup kita. Hari ini selamat mengalami kuasa Tuhan. Bukan sekedar ibadah anniversary biasa yang kita lakukan, tapi hari ini kita mengalami kuasa Tuhan. Amin, saudara. Tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus.